Tahun 1958. Dunia berada di ambang ketakutan dan harapan sekaligus. Langit tidak lagi hanya dipenuhi awan dan burung, tetapi juga bayangan ancaman dari luar atmosfer. Di tengah ketegangan Perang Dingin, Amerika Serikat menyadari satu hal yang mengejutkan. Manusia telah memasuki era baru, era di mana ruang angkasa bukan lagi mimpi, melainkan medan persaingan. Semuanya bermula dari sebuah bunyi sederhana. Bip, bip, bip. Itu adalah suara Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama yang diluncurkan Uni Soviet. Bagi dunia, itu hanyalah titik kecil yang mengelilingi bumi. Namun bagi Amerika, suara itu terdengar seperti peringatan keras. Kita tertinggal. Langit malam yang selama ribuan tahun dianggap sunyi, kini berubah menjadi panggung teknologi dan ambisi manusia. Amerika tidak hanya merasa kalah secara teknologi, tetapi juga terancam secara ideologis dan militer. Jika sebuah negara bisa menempatkan objek di luar angkasa, maka mereka juga bisa mengirim senjata melintasi benua, tanpa bisa dihentikan. Disinilah sejarah berubah arah. Presiden Dwight D. Eisenhower berdiri di persimpangan penting. Ia memahami bahwa ruang angkasa tidak boleh dikuasai oleh militer semata. Dunia membutuhkan pendekatan baru, lembaga sipil yang fokus pada sains, eksplorasi, dan masa depan umat manusia. Maka pada 29 Juli 1958, lahirlah sebuah lembaga yang namanya kelak menggema ke seluruh penjuru planet. NASA, National Aeronautics and Space Administration. NASA bukan sekedar badan antariksa. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketertinggalan, sekaligus janji bahwa manusia tidak akan berhenti bertanya. Pada awal berdirinya, NASA mewarisi para ilmuwan terbaik dari NACA, National Advisory Committee for Aeronautics. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan bagaimana caranya terbang, tetapi bagaimana caranya meninggalkan bumi. Laboratorium sederhana, papan tulis penuh rumus, dan wajah-wajah lelah menjadi saksi awal perjuangan ini. Tidak ada kemewahan, tidak ada kepastian. Yang ada hanya satu pertanyaan besar. Apakah manusia mampu bertahan di luar angkasa? Saat itu bahkan hal paling dasar pun belum diketahui. Bagaimana tubuh manusia bereaksi tanpa gravitasi? Apakah jantung bisa memompa darah dengan normal? Apakah otak tetap bekerja di lingkungan hampa udara? NASA memulai dari nol. Eksperimen demi eksperimen dilakukan. Hewan-hewan dikirim ke luar angkasa, bukan karena kekejaman, tetapi karena ketidaktahuan manusia tentang apa yang menanti di sana. Setiap peluncuran roket adalah perjudian antara ilmu pengetahuan dan kematian. Roket-roket awal sering meledak, data hilang, program gagal. Namun NASA terus melangkah, karena bagi mereka kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Di balik setiap ledakan roket ada pelajaran. Di balik setiap kematian astronot ada pengorbanan. Dan di balik setiap keberhasilan kecil ada satu langkah lebih dekat menuju bintang. NASA tidak hanya mengejar ketertinggalan dari Soviet. Mereka sedang membangun fondasi masa depan umat manusia. Para ilmuwan NASA menyadari sesuatu yang mengubah cara pandang mereka. Ruang angkasa bukan sekedar wilayah kosong. Ia adalah laboratorium raksasa untuk memahami asal-usul alam semesta, evolusi planet, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Sejak awal, NASA membawa misi ganda, menjaga keamanan nasional, mengungkap rahasia kosmos. Dua tujuan yang seringkali bertabrakan, karena semakin jauh mereka menjelajah, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Fenomena aneh mulai muncul, radiasi misterius, gangguan sinyal, perilaku partikel yang tidak sesuai teori fisika saat itu. NASA menyadari satu hal penting, alam semesta jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan manusia. Namun publik hanya melihat satu sisi, peluncuran roket, senyum astronot, dan pidato optimis. Di balik layar, NASA bergulat dengan ketakutan paling dasar manusia. Bagaimana jika kita tidak siap? Setiap misi membawa risiko, bukan hanya bagi astronot, tetapi bagi reputasi Amerika dan kepercayaan dunia. Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Namun sejarah membuktikan, NASA memilih untuk terus melangkah. Karena berhenti berarti menyerahkan masa depan pada ketidaktahuan. Dan sejak hari kelahirannya, NASA telah menetapkan satu prinsip yang tak pernah berubah. To explore the unknown and benefit all humankind. Menjelajah yang tidak diketahui demi seluruh umat manusia. Namun pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana NASA dimulai, melainkan
Apa yang mulai mereka temukan? Karena kelahiran NASA hanyalah pembuka dari kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang bulan, Mars, planet asing, dan kemungkinan bahwa manusia tidak sendirian. Tahun 1961, dunia menahan napas. Ruang angkasa kini bukan lagi sekadar wilayah eksplorasi ilmiah, tetapi arena pertarungan gengsi dua kekuatan dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba bukan hanya untuk mencapai bintang, tetapi untuk membuktikan siapa yang paling unggul, secara teknologi, ideologi, dan kekuasaan. Di tengah tekanan global itu, Presiden John F. Kennedy berdiri di hadapan publik Amerika dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah sejarah umat manusia. We choose to go to the moon. Kalimat itu terdengar penuh keyakinan, namun di baliknya tersembunyi kenyataan pahit. Amerika belum siap. NASA saat itu masih berjuang mengirim manusia ke orbit bumi dengan aman. Roket sering gagal, sistem navigasi belum stabil. Banyak ilmuwan bahkan meragukan apakah manusia bisa bertahan hidup di luar atmosfer selama berjam-jam, apalagi melakukan perjalanan sejauh 384.000 km menuju bulan. Namun, keputusan sudah dibuat. Mundur bukan pilihan. Bulan menjadi target utama. Bukan karena keindahannya, tetapi karena simbol kekuasaan yang melekat padanya. Siapapun yang menjejakkan kaki di sana lebih dulu akan menulis ulang sejarah dunia. NASA bekerja siang dan malam. Ribuan insinyur, ilmuwan, dan teknisi dikumpulkan. Mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Saturn V, roket paling kuat yang pernah dibuat manusia. Mesin raksasa ini mampu menghasilkan tenaga setara bom nuklir, namun harus bekerja dengan presisi sempurna. Satu kesalahan kecil dan semuanya akan berakhir dalam api dan puing-puing. Namun tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan manusia itu sendiri. NASA memilih astronot bukan hanya karena kecerdasan, tetapi karena keberanian menghadapi kematian. Mereka tahu, misi ke bulan bukan perjalanan wisata, itu adalah perjalanan tanpa jaminan kembali. Satu demi satu latihan ekstrim dilakukan. Simulasi tanpa gravitasi, uji tekanan tinggi, pelatihan bertahan hidup jika mendarat darurat. Isolasi psikologis berbulan-bulan, banyak yang menyerah, banyak yang trauma. Namun mereka yang bertahan melangkah dengan satu keyakinan. Jika gagal, dunia akan menyaksikan kegagalan itu. Lalu datang tragedi yang mengguncang NASA dari dalam. Apollo 1. Dalam sebuah uji coba di darat, kapsul terbakar. Api menyebar dalam hitungan detik. 3 astronot tewas terperangkap tanpa sempat melarikan diri. Amerika berduka, NASA dihantam kritik keras. Program bulan nyaris dihentikan. Untuk pertama kalinya, publik menyadari harga sebenarnya dari eksplorasi luar angkasa. Nyawa manusia. Namun NASA tidak berhenti. Sebaliknya, tragedi itu menjadi titik balik. Setiap baut diperiksa ulang. Setiap sistem dievaluasi ulang. Setiap asumsi lama dihancurkan. NASA belajar dengan cara paling kejam, melalui kehilangan. Tahun 1969 akhirnya tiba. Apollo 11 bersiap lepas landas. Jutaan pasang mata menatap layar televisi. Dunia menyaksikan, bukan hanya Amerika. Saat Saturn V meninggalkan bumi, getarannya terasa hingga ke dada. Roket itu bukan sekedar mesin, ia adalah simbol harapan, ketakutan, dan ambisi manusia. Di dalamnya, 3 manusia duduk diam, mengetahui bahwa setiap detik berikutnya bisa menjadi yang terakhir. Perjalanan menuju bulan memakan waktu 3 hari. Di ruang hampa, sunyi menjadi musuh terbesar. Tidak ada suara, tidak ada arah, hanya kegelapan dan keabadian. Lalu saat yang menentukan tiba. Modul Eagle terpisah. Bahan bakar menipis, komputer mengalami error. Beberapa detik terakhir adalah momen paling menegangkan dalam sejarah manusia. Namun kemudian, sebuah suara tenang terdengar di radio. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dunia berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, manusia mendarat di benda langit lain. Ketika Neil Armstrong menurunkan kakinya dan mengucapkan kata-kata legendarisnya, sejarah berubah selamanya. Namun kamera hanya menangkap permukaan. Yang tidak terlihat adalah ketakutan, ketidakpastian, dan fakta bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya menanti di bulan. NASA menemukan hal-hal yang tidak banyak dibicarakan. Permukaan bulan yang jauh lebih aneh dari perkiraan, medan magnet lokal yang tidak konsisten, debu bulan yang bereaksi aneh terhadap peralatan. Namun publik hanya melihat kemenangan. Bulan telah ditaklukkan. Atau setidaknya, begitulah yang diberitakan. Karena bagi NASA, misi bulan bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu gerbang menuju pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika manusia bisa mencapai bulan, kemana lagi kita bisa pergi? Dan apa yang akan kita temukan di sana?
Ketika astronot pertama kali meninggalkan orbit rendah bumi, sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh sains mulai terjadi. Bukan pada mesin, bukan pada roket, tetapi pada pikiran manusia. Dari kejauhan, bumi tidak lagi terlihat seperti rumah. Ia hanyalah bola biru kecil, melayang sunyi di tengah kegelapan tanpa batas. Tidak ada garis negara, tidak ada perbatasan, tidak ada tanda bahwa planet ini penting. Hanya satu titik rapuh di lautan kosmos yang dingin. NASA menyebut pengalaman ini sebagai the overview effect. Namun, istilah ilmiah itu tidak cukup untuk menggambarkan kenyataan yang dirasakan para astronot. Beberapa dari mereka kembali dengan perubahan drastis. Ada yang menjadi sangat pendiam, ada yang mengalami depresi. Ada pula yang berkata, dengan suara bergetar, bahwa sejak melihat bumi dari luar angkasa, mereka tidak pernah merasa aman lagi. Karena untuk pertama kalinya, manusia menyadari kebenaran yang mengerikan. Kita tidak dilindungi oleh apapun. Tidak ada dinding, tidak ada atap. Hanya lapisan tipis atmosfer yang bisa lenyap kapan saja. NASA mulai memotret bumi dari jarak yang semakin jauh. Setiap gambar yang dikirim kembali terasa semakin sunyi. Bumi terlihat seperti ilusi kehidupan di tengah kehampaan abadi. Dan semakin jauh kamera mengarah keluar, semakin gelap jawadannya. Pada tahun 1968, foto terkenal Earthrise memperlihatkan bumi terbit di balik cakrawala bulan. Bagi publik, itu adalah simbol harapan. Namun bagi ilmuwan NASA, foto itu membawa pertanyaan mengganggu. Jika bumi bisa terlihat sekecil ini dari bulan, bagaimana jika dilihat dari tempat yang lebih jauh? NASA mulai mengarahkan teleskop dan sensor ke ruang yang sebelumnya dianggap kosong. Hasilnya mengejutkan. Ruang angkasa tidak pernah benar-benar sunyi. Instrumen NASA menangkap radiasi kosmik yang datang dari segala arah, ledakan energi misterius dari galaksi jauh, sinyal yang tidak memiliki pola alami. Beberapa sinyal itu datang, lalu menghilang. Tidak berulang, tidak bisa dilacak. Seolah-olah sesuatu sedang mengamati, lalu pergi. NASA tidak pernah menyebutnya sebagai tanda kehidupan. Namun mereka juga tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Di balik laporan publik yang optimis, muncul memo internal yang lebih hati-hati. Bahwa alam semesta bukan hanya luas, tetapi asing. Semakin jauh manusia melihat, semakin jelas satu hal. Hukum fisika yang kita pahami tidak selalu berlaku di mana-mana. Fenomena aneh mulai dicatat. Partikel yang muncul lalu menghilang. Energi yang bergerak melawan arah teoritis. Area ruang yang tampak kosong tapi memiliki massa. NASA menyebutnya sebagai anomali. Namun kata itu hanyalah selimut tipis untuk ketidaktahuan. Lalu datang pertanyaan yang lebih mengganggu. Jika alam semesta begitu luas, jika galaksi berjumlah triliunan, jika planet mirip bumi begitu banyak, mengapa semuanya terasa begitu sunyi? Ilmuwan menyebut ini sebagai paradoks Fermi. Namun bagi sebagian peneliti NASA, paradoks ini terasa lebih seperti peringatan. Bagaimana jika keheningan bukan karena tidak ada siapa-siapa, tetapi karena semua sedang bersembunyi? Ketika teleskop Voyager meninggalkan tata surya, NASA memerintahkan satu hal yang simbolis dan juga berbahaya. Mereka mengirimkan pesan. Sebuah piringan emas berisi suara, gambar, dan musik dari bumi. Salam untuk siapapun atau apapun yang mungkin menemukannya. Keputusan itu memecah komunitas ilmiah. Sebagian ilmuwan bertanya, bagaimana jika kita tidak seharusnya memperkenalkan diri? Namun pesan itu tetap dikirim. Kini ia melayang dalam kegelapan, tanpa tujuan, tanpa pengawasan. Dan sejak saat itu, pertanyaan mulai muncul dari dalam NASA sendiri. Jika seseorang menjawab, apakah kita siap? Karena bumi, dari kejauhan, tidak terlihat seperti planet kuat. Ia terlihat rentan, terbuka, dan sangat mudah ditemukan. NASA mulai memahami bahwa eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang penemuan, tetapi juga tentang konsekuensi. Melihat bumi dari luar angkasa bukan membuat manusia merasa besar. Justru sebaliknya, itu membuat kita sadar bahwa kita hidup di ujung pisau. Satu asteroid, satu badai matahari, satu kesalahan kosmik, dan segalanya bisa berakhir. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa jauh manusia bisa pergi, tetapi apakah ada sesuatu di luar sana yang sudah lebih dulu memperhatikan kita? Mars terlihat tenang dari kejauhan. Bulat, merah, diam. Namun bagi NASA, Mars bukan sekedar planet tetangga.
Ia adalah cermin masa depan bumi dan mungkin juga kuburan masa lalu sesuatu yang lain. Sejak awal, NASA tidak tertarik pada Mars karena keindahannya. Mereka tertarik karena satu hal yang mengganggu. Mars pernah basah, Mars pernah hangat, Mars pernah hidup, atau setidaknya layak untuk hidup. Foto-foto awal dari wahana mariner memperlihatkan permukaan yang retak, kering, dan sunyi. Namun ketika resolusi kamera meningkat, detail aneh mulai terlihat. Lembah yang terlalu simetris, saluran yang menyerupai sungai, struktur batu yang tampak disengaja. NASA berhati-hati. Mereka tahu betul, satu kesalahan interpretasi bisa mengubah sejarah. Namun data terus berdatangan, dan data itu tidak nyaman. Ketika rover pertama mendarat, ia tidak hanya memotret, ia mendengarkan. Sensor membaca komposisi tanah, spektrometer menganalisis batuan. Hasilnya membuat banyak ilmuwan terdiam. Mars pernah memiliki air mengalir dalam jumlah besar, atmosfer tebal, medan magnet pelindung. Semua syarat dasar kehidupan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Mars pernah hidup, melainkan kemana semua itu menghilang. NASA menyadari bahwa Mars bukan planet yang mati sejak awal. Ia diburuh oleh waktu. Medan magnetnya runtuh, atmosfernya terkikis angin matahari, airnya menguap atau membeku jauh di bawah permukaan. Mars kehilangan perlindungan. Dan tanpa perlindungan, kehidupan, apapun bentuknya, tidak bertahan. Namun disinilah cerita berubah menjadi lebih gelap. Ketika rover Curiosity mengebor batuan kuno, ia menemukan molekul organik kompleks. Bukan bukti kehidupan, namun juga bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan. NASA menyampaikan temuannya dengan bahasa yang sangat hati-hati. Terlalu hati-hati. Karena di kalangan internal muncul diskusi yang lebih berani. Bagaimana jika kehidupan memang pernah ada, tapi punah sebelum manusia pernah ada? Dan jika itu benar, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih mengerikan. Apa yang membunuhnya? Mars tidak hancur oleh satu ledakan besar. Tidak ada tanda kehancuran mendadak. Yang terjadi adalah kematian perlahan. Planet ini sekarat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. NASA mulai melihat Mars bukan sebagai target kolonisasi, tetapi sebagai peringatan kosmik. Beberapa ilmuwan menyebut Mars sebagai bumi yang gagal. Namun sebutan lain mulai muncul di balik pintu tertutup. Planet yang terlalu dekat untuk diabaikan. Karena jika Mars bisa kehilangan atmosfernya, jika Mars bisa berubah dari dunia biru menjadi gurun mati, apa yang menjamin bumi tidak akan bernasib sama? Lebih jauh lagi, ada temuan yang tidak sering muncul di konferensi pers. Foto-foto mentah Mars memperlihatkan bayangan aneh. Struktur batu yang tampak tidak alami. Bentuk-bentuk yang terlalu geometris untuk sekedar erosi biasa. NASA selalu menjelaskan dengan satu kata, pareidolia. Otak manusia melihat pola yang tidak ada. Namun sebagian ilmuwan internal bertanya secara diam-diam, mengapa pola-pola ini terus muncul di lokasi yang sama? Mars menyimpan terlalu banyak kebetulan. Dan lalu muncul rencana paling ambisius sekaligus paling berbahaya, mengirim manusia ke Mars. NASA menyadari bahwa Mars bukan sekedar tujuan eksplorasi, ia adalah eksperimen besar. Jika manusia bisa hidup di Mars, maka manusia bisa hidup hampir di mana saja. Namun ada satu ketakutan yang jarang dibicarakan. Bagaimana jika Mars tidak sepenuhnya mati? Bagaimana jika ia hanya diam? Karena dalam kosmos, tidak semua ancaman terlihat bergerak. Sebagian hanya menunggu. NASA terus menggali, memetakan, dan menganalisis. Setiap lapisan tanah Mars seperti halaman buku yang sudah terbakar. Masih bisa dibaca, tapi tidak utuh. Dan semakin dalam mereka menggali, semakin jelas satu pesan sunyi yang muncul dari planet merah itu. Inilah akhir dari dunia yang tidak mampu melindungi dirinya. Mars bukan sekedar planet. Ia adalah peringatan yang membantu. Dan pertanyaan yang kini menghantui NASA bukan lagi, bisakah kita ke Mars? Melainkan, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama di bumi? James Webb Space Telescope tidak dibuat untuk mencari keindahan. Ia dibuat untuk mengintip masa lalu yang seharusnya tetap tersembunyi. Ketika NASA merancang teleskop ini, mereka tahu satu hal dengan pasti. James Webb akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia sebelumnya. Bukan karena keterbatasan teknologi lama, melainkan karena alam semesta sengaja menyembunyikannya. Berbeda dengan teleskop biasa, James Webb tidak melihat cahaya,
Ia melihat panas. Ia menangkap jejak inframerah, sisa energi dari benda-benda purba yang telah ada sejak awal waktu. Artinya satu hal yang mengganggu. James Webb tidak melihat sekarang. Ia melihat masa lalu yang sangat jauh. Ia melihat cahaya yang berangkat sebelum bumi terbentuk. Ketika teleskop ini akhirnya aktif, para ilmuwan NASA menunggu dengan harapan dan ketakutan. Karena jika teori kosmologi selama puluhan tahun salah, James Webb akan menjadi saksi pertama yang membuktikannya. Dan itulah yang terjadi. Gambar pertama yang dikirim bukan hanya indah, ia salah. Galaksi-galaksi awal terlihat terlalu besar, terlalu matang, terlalu teratur. Menurut teori lama, alam semesta awal seharusnya kacau. Galaksi kecil, berantakan, dan belum stabil. Namun, James Webb menunjukkan sesuatu yang berbeda. Struktur kompleks muncul terlalu cepat. Beberapa ilmuwan terdiam, yang lain menyangkal. Karena jika galaksi terbentuk lebih cepat dari perkiraan, maka pemahaman manusia tentang asal-usul alam semesta runtuh. NASA berhati-hati dalam pernyataan publiknya. Namun di balik layar, diskusi menjadi tegang. Ada sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi ada. James Webb kemudian diarahkan ke objek yang lebih sensitif, eksoplanet. Planet-planet di luar tata surya, mengorbit bintang asing. Dan disinilah ketenangan mulai retak. James Webb mendeteksi atmosfer, bukan sekedar gas, tetapi komposisi kimia yang tidak netral, uap air, karbon dioksida, metana. Secara terpisah, unsur-unsur ini biasa. Namun jika muncul bersamaan, mereka menandakan satu proses yang sangat spesifik, ketidakseimbangan kimia. Dan di alam semesta, ketidakseimbangan seperti itu biasanya disebabkan oleh satu hal, kehidupan. NASA tidak menyebut kata itu. Mereka menggunakan istilah yang jauh lebih aman, potential biosignature. Namun maknanya jelas. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya berspekulasi tentang kehidupan di luar bumi. Mereka mencium baunya. Dan bukan hanya satu planet. James Webb menemukan banyak dunia dengan atmosfer aktif. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni. Terlalu banyak untuk diabaikan. Terlalu sunyi untuk terasa normal. Disinilah ketakutan lama muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Jika kehidupan umum di alam semesta, mengapa tidak ada yang menjawab? James Webb juga diarahkan ke wilayah yang disebut ilmuwan sebagai cosmic voids, ruang besar yang tampak kosong. Namun kosong, ternyata tidak benar-benar kosong. Instrumen James Webb mendeteksi energi latar aneh, distorsi cahaya tanpa sumber jelas, bayangan gravitasi yang tidak memiliki objek terlihat. Seolah-olah ada sesuatu di sana, namun tidak memantulkan cahaya. NASA menyebutnya materi gelap dan energi gelap. Dua istilah ilmiah untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi mengendalikan alam semesta. Lebih dari 90% kosmos tersusun dari sesuatu yang manusia tidak pahami sama sekali. James Webb membuka mata NASA pada kenyataan yang mengganggu. Bukan hanya luas, ia didominasi oleh sesuatu yang tidak kita kenal. Dan semakin jauh teleskop ini melihat, semakin jelas bahwa manusia bukan pusat cerita. Bumi bukan istimewa. Matahari bukan unik. Galaksi kita hanyalah satu dari miliaran. James Webb bukan sekadar teleskop. Ia adalah alat yang meruntuhkan ego manusia. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai jendela menuju Tuhan. Yang lain menyebutnya dengan lebih jujur, mesin pembawa krisis eksistensial. Karena jika kehidupan ada di mana-mana, dan alam semesta penuh struktur yang tidak kita pahami, maka pertanyaan paling menakutkan bukanlah, apakah kita sendirian? Melainkan, jika mereka ada, mengapa mereka diam? Dan lebih mengganggu lagi, apakah James Webb hanya melihat masa lalu? Atau tanpa sadar, ia sedang menarik perhatian sesuatu? NASA tidak pernah secara resmi mengatakan bahwa mereka telah menemukan kehidupan di luar bumi. Namun mereka juga tidak pernah mengatakan sebaliknya. Sejak James Webb dan teleskop sebelumnya mengamati ribuan eksoplanet, satu fakta menjadi tak terbantahkan. Planet mirip bumi bukanlah hal langka. Mereka mengorbit bintang stabil, berada di zona layak huni, memiliki ukuran, massa, dan suhu yang masuk akal. Secara statistik, seharusnya kehidupan muncul, berkembang, dan mungkin berevolusi. Namun alam semesta tetap sunyi. NASA menyebut planet-planet ini dengan istilah teknis, Earth-like atau Earth analog. Nama yang terdengar netral, aman, ilmiah. Namun bagi sebagian ilmuwan, planet-planet ini justru terasa mengganggu, karena beberapa di antaranya terlihat terlalu sempurna. Atmosfernya stabil, komposisi kimianya seimbang, tidak ada tanda kehancuran besar, tidak ada fluktuasi ekstrim. Seolah-olah planet-planet itu berada dalam kondisi yang dijaga. NASA mempublikasikan data,
grafik, spektrum cahaya. Namun ada satu hal yang tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi, tidak ada kebisingan teknologi. Padahal jika sebuah peradaban berkembang, bahkan sedikit lebih maju dari manusia, mereka seharusnya meninggalkan jejak. Gelombang radio, panas industri, distorsi energi. Namun teleskop menangkap keheningan sempurna. Disinilah ilmuwan mulai mengingat kembali sebuah gagasan lama yang jarang dibahas di depan publik, teori dark forest. Alam semesta digambarkan seperti hutan gelap. Setiap peradaban adalah pemburu dan mangsa. Dalam hutan itu, bertahan hidup berarti satu hal, jangan pernah membuat suara. Jika kau menampakkan diri, kau akan ditemukan. Dan jika ditemukan, kau akan dihapus. NASA tidak pernah mengadopsi teori ini secara resmi. Namun beberapa keputusan mereka terasa sejalan dengannya. Mereka berhenti mengirim pesan aktif ke luar angkasa. SETI lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Transmisi kuat dibatasi. Seolah-olah manusia mulai ragu. Apakah kita seharusnya memberitahu alam semesta bahwa kita ada? Planet-planet mirip bumi itu menjadi simbol paradoks yang menyiksa. Jika kehidupan mudah muncul, mengapa semuanya diam? Ada tidak kemungkinan yang terus menghantui diskusi internal. Kita terlalu awal, kita terlalu terlambat. Atau kita sedang diawasi, tapi tidak dianggap penting. Pilihan ketiga adalah yang paling tidak nyaman. Karena jika ada peradaban yang jauh lebih tua dan lebih maju, maka manusia bukan mitra. Bukan ancaman, hanya objek pengamatan. James Webb dan teleskop lain mulai memetakan atmosfer planet-planet ini secara detail. Mereka mencari ketidakseimbangan kimia lanjukan, pola musiman, perubahan jangka panjang. Dan pada beberapa dunia, muncul tanda-tanda yang aneh. Atmosfer berubah tanpa sebab yang jelas. Gas tertentu muncul lalu menghilang. Seolah-olah ada proses aktif, namun tidak konsisten. NASA menjelaskan ini sebagai dinamika alami. Namun sebagian ilmuwan bertanya diam-diam, bagaimana jika ini bukan alam, tapi aktivitas? Tidak ada bukti, tidak ada konfirmasi, hanya ketidaksesuaian kecil yang terus berulang. Dan dalam sains, anomali yang konsisten adalah tanda paling berbahaya. Karena anomali berarti model kita salah. Semakin lama NASA mengamati planet-planet mirip bumi, semakin jelas bahwa bumi sendiri tidak istimewa secara kosmik. Namun justru disitulah masalahnya. Jika bumi tidak unik, maka seharusnya ada banyak bumi lain yang bersuara. Tapi alam semesta memilih diam. Beberapa ilmuwan menyebut keheningan ini sebagai fase sementara. Yang lain menyebutnya sebagai filter besar, the Great Filter. Sebuah batas tak terlihat yang memusnahkan sebagian besar peradaban sebelum mereka sempat berkomunikasi lintas bintang. Dan pertanyaan paling gelap pun muncul. Apakah manusia sudah melewati filter itu? Atau justru belum sampai? Karena jika jawabannya adalah belum, maka sesuatu di depan sana mungkin menunggu. Planet-planet mirip bumi itu kini tidak lagi terlihat seperti harapan. Mereka terlihat seperti peringatan sunyi. Dunia-dunia yang tampak hidup, namun tidak berbicara. Mungkin karena mereka tidak pernah berkembang. Atau mungkin karena mereka belajar satu pelajaran lebih cepat dari kita. Bertahan hidup di alam semesta bukan tentang berkembang, tapi tentang tidak terlihat. Dan di tengah keheningan itu, satu kenyataan tak terelakkan mulai muncul di benak para peneliti NASA. Jika kita terus mengamati, jika kita terus memancarkan sinyal, jika kita terus menatap terlalu jauh, apakah ada sesuatu di luar sana yang akhirnya akan menatap balik? Selama puluhan tahun, NASA menjaga satu jarak aman dari satu kata yang dianggap berbahaya, UFO. Bukan karena kata itu salah, tetapi karena ia terlalu kuat. UFO membawa bayangan alien, invasi, dan ketakutan massal. Sesuatu yang sains tidak bisa kendalikan. Maka istilah itu diganti, dipoles, dijinakan. Kini disebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Nama baru, masalah lama. Namun satu hal tidak berubah. Tidak teridentifikasi berarti tidak dipahami. NASA dan militer Amerika mulai merilis rekaman. Bukan karena transparansi penuh, melainkan karena mereka tidak lagi bisa menyangkalnya. Objek-objek itu terekam oleh radar canggih, dilihat oleh pilot berpengalaman, dikonfirmasi oleh beberapa sistem sensor sekaligus, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Berhenti mendadak dari kecepatan hipersonik, berbelok tanpa gaya inersia, bergerak tanpa sayap, tanpa panas mesin, masuk dari udara ke laut, lalu menghilang. Teknologi manusia tidak mampu melakukan itu.
bahkan secara teori. NASA menyatakan dengan bahasa yang sangat hati-hati, "Kami belum memiliki data yang cukup untuk menentukan asalnya." Kalimat itu terdengar netral, namun maknanya mengganggu. Mereka tidak tahu apa itu. Dan lebih buruk lagi, mereka tidak tahu siapa yang mengendalikannya. Sebagian objek muncul di wilayah sensitif, dekat pangkalan militer, dekat lokasi nuklir, seolah-olah sesuatu sedang mengamati atau menguji. NASA menolak menyebut kata ancaman, namun mereka juga tidak menyebut kata aman, karena dalam sains, sesuatu yang tidak dipahami tidak pernah benar-benar aman. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini sebagai kesalahan sensor, ilusi optik, fenomena atmosfer langka. Namun penjelasan itu runtuh ketika data berbeda, mengarah pada objek yang sama, objek yang konsisten, namun tidak dikenal. Dan disinilah ketakutan lama kembali muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Jika ini bukan teknologi manusia dan bukan fenomena alam, apa yang tersisa? NASA tidak mengatakan alien, mereka juga tidak mengatakan bukan alien. Mereka memilih diam. Namun diam itu justru lebih keras. Beberapa UAP terekam berada di udara selama berjam-jam tanpa sumber energi jelas. Yang lain bergerak dengan cara yang tampak, terkontrol. Bukan jatuh, bukan terbawa angin, tetapi bermanuver. Seolah-olah ada niat di balik gerakannya. Dan niat adalah sesuatu yang paling ditakuti sains, karena niat berarti kecerdasan. NASA mulai membentuk tim khusus, menganalisis ulang data lama, membuka arsip yang sebelumnya dikunci. Beberapa laporan berasal dari puluhan tahun lalu, diabaikan, ditertawakan, atau dikubur. Kini laporan-laporan itu terlihat terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Pola muncul, lokasi berulang, perilaku serupa. Dan pertanyaan yang sebelumnya tabu kini mulai dibisikkan, bukan di ruang publik, tetapi di balik pintu tertutup. Bagaimana jika mereka bukan baru datang, tapi sudah lama di sini? Karena beberapa UAP tidak datang dari luar angkasa, mereka muncul dari laut, masuk kembali ke dalamnya. Fenomena yang dikenal sebagai USO, Unidentified Submerged Objects, objek tak dikenal, di bawah permukaan planet kita sendiri. NASA tidak memimpin penyelidikan ini sendirian, namun ketika mereka ikut bicara, dunia mendengarkan. Dan yang mereka katakan, atau tidak katakan, cukup untuk mengubah cara manusia memandang langit. Untuk pertama kalinya, lembaga sains paling berpengaruh di dunia secara tidak langsung mengakui ada sesuatu yang bergerak di langit kita. Kita bisa melihatnya, kita bisa merekamnya, tapi kita tidak memahaminya. Dan dalam sejarah umat manusia, ketidaktahuan seperti ini selalu menjadi awal dari perubahan besar, entah penemuan atau kehancuran. NASA terus menekankan bahwa tidak ada bukti ancaman langsung. Namun sains tahu satu hal yang tidak bisa dihindari. Ancaman paling berbahaya bukan yang menyerang, melainkan yang mengamati dalam diam. Karena pengamatan berarti penilaian, dan penilaian berarti keputusan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah UFO itu nyata, melainkan jika sesuatu di luar sana telah lama memperhatikan kita, apa yang sedang mereka tunggu? Pada akhirnya, NASA menyadari satu kenyataan pahit yang tidak pernah tertulis di brosur sains manapun. Eksplorasi luar angkasa bukan tentang menemukan jawaban, melainkan tentang memutuskan kebenaran mana yang sanggup ditanggung manusia. Semakin jauh manusia melangkah ke kosmos, semakin kecil posisi kita di dalamnya. Bukan karena alam semesta mengecilkan kita, tetapi karena kita akhirnya melihat ukurannya yang sebenarnya. Triliunan galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang, dan di antaranya planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Secara matematis, kehidupan seharusnya berlimpah. Namun secara emosional, alam semesta terasa dingin dan tidak peduli. NASA berdiri di garis batas antara pengetahuan dan ketakutan. Di satu sisi, ada dorongan ilmiah untuk mengungkap segalanya. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa tidak semua kebenaran membawa harapan, karena setiap jawaban baru selalu melahirkan pertanyaan yang lebih gelap. Jika kita tidak sendirian, siapa mereka? Jika mereka lebih maju, mengapa mereka diam? Jika mereka mengamati, apa yang mereka nilai? NASA tidak hanya merancang roket dan teleskop, mereka juga secara tidak langsung merancang masa depan psikologis umat manusia. Satu pengumuman saja bisa mengubah dunia. Bayangkan jika NASA suatu hari berkata,
kami menemukan tanda kehidupan cerdas. Pasar akan runtuh, agama akan bertanya, pemerintah akan panik, dan manusia akan menatap langit, bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan kecemasan. Karena untuk pertama kalinya, manusia tidak lagi menjadi subjek utama cerita. Dan mungkin itulah alasan mengapa NASA bergerak sangat lambat, sangat hati-hati, sangat selektif. Bukan karena mereka tidak tahu apa-apa, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak. Kolonisasi Mars, stasiun luar angkasa permanen, misi ke bulan-bulan es Jupiter, semua rencana ini terdengar seperti kemajuan. Namun di baliknya tersimpan motif yang lebih sunyi. Menyebar, bertahan, tidak bergantung pada satu dunia saja. Karena sejarah kosmik, sejauh yang bisa dibaca NASA, tidak ramah pada dunia yang rapuh. Asteroid, badai matahari, perubahan iklim planet, atau sesuatu yang bahkan belum kita pahami. Bumi bukan benteng, ia hanya persinggahan. NASA mulai berpikir seperti peradaban yang sadar akan kefanaannya. Dan itu bukan pemikiran yang nyaman. Beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan arah eksplorasi. Apakah kita mencari rumah baru, atau kita sedang melarikan diri? Karena jika alam semesta benar-benar penuh kehidupan, maka menemukan dunia baru bukan jaminan keselamatan. Justru sebaliknya, setiap langkah keluar dari bayangan bisa menjadi undangan. Setiap sinyal bisa menjadi pengumuman keberadaan. Setiap teleskop yang menatap jauh bisa saja ditatap balik. NASA tidak pernah mengatakan ini secara terbuka, namun arah kebijakan mereka terasa jelas. Lebih banyak mengamati, lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar daripada memanggil. Seolah-olah manusia sedang belajar satu pelajaran kosmik terakhir. Di alam semesta, bertahan hidup bukan tentang menjadi yang paling maju, tapi tentang menjadi yang paling berhati-hati. Dan di titik inilah, kisah NASA bukan lagi kisah tentang roket atau planet. Ia adalah kisah tentang kedewasaan spesies. Apakah manusia akan tetap penasaran meski takut, terus menjelajah meski tidak disambut, atau memilih menutup mata demi rasa aman palsu? Karena alam semesta tidak menjanjikan makna, ia hanya menyediakan ruang. Dan ruang itu tidak kosong. Mungkin suatu hari sinyal akan datang. Atau mungkin keheningan itu sendiri adalah jawabannya. NASA akan terus menatap langit, bukan sebagai penakluk, bukan sebagai pusat cerita, tetapi sebagai pengamat kecil di panggung kosmik yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih misterius daripada yang bisa kita pahami. Pertanyaan terakhir bukan untuk NASA, bukan untuk ilmuwan, bukan untuk pemerintah. Pertanyaan itu untuk kita semua. Jika suatu hari kebenaran tentang alam semesta terungkap sepenuhnya, apakah manusia siap hidup dengannya?